Bagaimana mengaplikasikan aswaja an-nahdiyah di dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Salah satu yang bisa diterapkan adalah khosois daripada aswaja yang al-wasatiyah itu. Wasatiyah itu berasal dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Rasulullah SAW sendiri menafsiri wasatan itu dengan adilan, menjadikan kamu sebagai umat yang adil. Adil itu apa? Adil itu adalah musyi'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, jadi proporsional. Oleh karena itu situasi dan kondisi menjadi pertimbangan. Kenapa Indonesia menerima NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya, tak bisa dilepaskan dengan aswaja nahdiyah juga itu. Kalau kita memaksakan diri dulu ketika para muassis negara ini bertikai menjadi dua kelompok, antara yang menginginkan menjadi negara Islam dan yang ingin menjadikannya sebagai negara sekuler, kalau otot-ngotot seperti itu tidak melihat kondisi, barangkali NKRI belum lahir sampai saat ini. Itu namanya wasatiyah kan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak dalil-dalil itu. Memberlakukan hukum azimah di masa normal dan memberlakukan hukum rukhsah di masa tidak normal, itu namanya adil kan. Berubahnya hukum dengan sebuah perubahan situasi dan kondisi, itu namanya adil kan. Ada pertanyaan, masa bisa berubah hukum? Katanya hukum itu qadim. Menurut Asy'ari hukum Allah ini qadim ya kan. Kok bisa berubah? Sesuatu yang qadim tidak bisa berubah. Memang yang berubah itu muta'allaqul hukmiyah yang berubah ya kan? Muta'allaq hukumnya berubah, akan tetapi hukumnya tidak berubah. Perbedaan fatwa dengan sebab perbedaan orang yang minta fatwa itu wasatiyah, itu adil itu kan. Pertanyaannya sama, akan tetapi yang bertanya kondisinya berbeda sehingga jawabannya berbeda. Itu adalah wasatiyah dalam pengertian adil. Kalau umat Islam dalam hal ini kaum Nahdiyin rela terhadap pencoretan 7 kata yang disebut dengan Piagam Jakarta, karena kalau tidak akan berakibat fatal, itu juga adil itu. Istilahnya al-akhdhu bi akhaffi dararain itu kan dalilnya wasatiyah semua itu. Dalil-dalil qawaid fiqhiyah dan usuliyah itu adil semua. Ada sedikit perbedaan juga antara Asy'ari dan Maturidi menyangkut maqasidus syariah. Mungkin tidak sama antara Asy'ari dan Asy'ariyah kan. Kalau Abu Zahra mengatakan di dalam kitabnya bahwa Asy'ari ini, konsep Asy'ari tidak ada maqasid itu. Alasannya karena la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ada yang bisa ngurus tentang apa yang ia lakukan, tapi mereka yang akan diurus. Akan tetapi di dalam kitab-kitab Asy'ariyah itu banyak juga maqasid syariah. Imam Syafi'i juga ada juga. Terutama di dalam kitab burhannya Al-Juwaini, Imamul Haramain sudah banyak mengupas tentang maqasid syariah. Demikian pula mustasfanya Al-Wazirati. Akan tetapi Ibnu Subki di dalam Jam'ul Jawami memilih definisi illat dengan mengatakan illat itu adalah wasfun mu'arrifun lil hukmi, suatu sifat yang menandakan adanya hukum. Tak berani mengatakan bahwa illat itu wasfun mu'assirun fil hukmi, tak berani. Atau untuk mengatakan wasfun ba'isun alal hukmi, karena Allah Ta'ala la yaf'aluhu say'un ala say'in. Allah Ta'ala tidak punya kewajiban untuk melakukan yang saleh dan yang aslah, tak kewajiban melakukan apa-apa, bebas Allah Ta'ala melakukan apa saja. Ada kemungkinan ada perkembangan perbedaan antara Asy'ari dan Asy'ari.